Mas Danu! Mas, kamu kemana aja sih? Anak-anak nyariin kamu. Kamu ngapain sih di sini? Pulang sana. Mas ngapain sama perempuan itu? Mas udah ngianatin saya. Harusnya kamu ngaca dong. Kenapa Mas Danu milih aku daripada kamu? Dasar pelakor kamu! Kamu ngapain sih? Cukup Indah. Kamu pulang sekarang. Enggak, saya nggak mau pulang kalau Mas nggak pulang. Minggir. Ada. Awas kamu Mas, kamu udah berani milih dia daripada aku. Aku akan balas semuanya. Bu Farah bisa nggak sih didik anak Bu Farah yang benar? Ada apa ini, Mbak? Gara-gara anak ibu saya dicerain sama Mas Danu. Astagfirullahaladzim. Nah Indah, saya minta maaf ya nak. Saya minta maaf. Maaf. Ibu bilangin anak ibu, jangan jadi pelakor. Iya Mbak. Lira, Ibu mau bicara sama kamu. Aduh, mau ngomong apa lagi sih? Tolong hentikan hubungan kamu sama Danu. Dia tuh sudah punya istri. Mas Danu itu udah cerain istrinya. Kalau dia udah gak betah sama istrinya, terus gimana? Lira, tolong denger Ibu. Kamu itu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Jadi tolong cari suami yang masih sendiri. Bu, aku tuh udah besar ya. Aku gak butuh nasihat Ibu. Aku bisa cari laki-laki sendiri. Lira, aku capek. Mau tidur. Ih, Allah nak. Mas, tadi ibu marahin aku tuh. Istri kamu kesini jelek-jelekin aku. Ih. Kamu tenang Lira. Aku kan sudah menceraikan istriku. Dan sekarang aku lagi cari duit. Supaya kita bisa menikah secepatnya. Nikah Mas? Beneran? Iya. Aku seneng banget. Lira, mau kemana? Aku anterin yuk. Aku boncengin ya. Gak perlu. Lira, kalau kamu izinin, aku mau ketemu sama ibu kamu dong. Aku mau ngelamar kamu. Ngaca dong. Kamu itu baru lulus SMA, sama kayak aku. Mau ngasih makan apaan? Hah? Pokoknya aku janji, aku akan ngelakuin apapun yang penting halal buat kita, ya? Sampai mimpi. Denger ya, aku tuh mau nikah sama Mas Danu. Mas Danu. Lihat. Aku menang judi lagi semalam. Hebat kamu, Mas. Aku bangga deh sama kamu. Oke. Aku mau menuhin janjiku sama kamu. Apa tuh? Aku mau ajak kamu nikah. Beneran? Iya. Ya udah kalau kayak gitu ketemu sama ibu. Pokoknya ketemu aja sama ibu. Apapun yang ibu omongin, udah iyain aja biar dia puas, ya? Oke. Ya. Ibu, apaan sih ibu? Ibu, Lira dengar ibu. Sampai kapanpun ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu menikah dengan dia. Dia tuh sudah punya istri, kasihan anak-anaknya. Apaan sih? Orang mau nikah kok dilarang? Masih mending kamu mau nikah baik-baik. Kita nggak ngelakuin hubungan haram. Istri. Udah Lira, aku pergi. Tunggu dulu. Mas, aku minta maaf ya. Aku kan udah bilang, ibumu tidak akan mengizinkan kita untuk menikah. Kamu malah ajak aku ke sini, buang-buang waktu. Udah gini. Sekarang satu-satunya jalan, kita harus pergi dari kampung ini. Kita mulai hidup baru di kota. Aku sekarang udah menceraikan istriku. Jadi udah nggak ada lagi yang menghalangi kita. Terus kapan keluar kotanya? Kapan? Ya besok lah. Tapi sebelum itu, kita harus menjalankan rencana kita dulu. Lira, kamu tuh mau kemana sih? Mau kemana ini bawa baju-baju mau dibawa
bawa ini mau kemana? Jawab ibu. Penting emang buat ibu. Astagfirullahaladzim, jaga ucapan kamu. Aku ibu kamu, aku yang melahirkan kamu. Jangan sampai kamu durhaka sama ibu. Ibu kan yang gak setuju pernikahanku sama Mas Danu? Hah? Jadi aku mau nikah sendiri sama dia. Tidak, tolong kamu denger ibu. Danu bukan laki-laki yang pantas buat kamu. Dia gak punya pekerjaan, kasihan anak-anaknya. Aku mau nikah sama Mas Danu, ngerti? Ya Allah, Nak. Tolong kamu denger ibu sekali lagi. Danu bukan laki-laki yang baik. Dia gak pantas buat kamu, dia gak pernah bertanggung jawab. Setan apa sebenarnya yang udah merasuki hati kamu? Ini bukan setan, ini tuh cinta. Cinta, Bu. Dan itu gak punya pekerjaan, inget itu. Dia sukanya main perempuan penjudi. Gak punya pekerjaan, kasihan. Hidup kamu nanti mau seperti apa kalau kamu menikah dengan dia? Hah? Dengar ya, Bu. Mulai saat ini, aku bukan lagi anak ibu. Lira, Lira. Lira, dengar ibu. Lira! Astagfirullah. Nak Indah, Nak. Ini nih, ibu yang nggak bisa ngajarin anaknya. Danu mana? Dia sudah membawa anak saya lari. Ibu jangan asal bicara ya, Bu. Anak ibu yang udah bawa lari suami saya. Anak ibu udah ngancurin rumah tangga saya. Ayo Pak, taruh situ Pak. Pak, Bapak ini siapa? Ini rumah saya, Pak. Bapak siapa? Bu Lira sudah menjual rumah ini, Bu. Dan saya sudah membelinya seharga 200 juta. Ini buktinya, Bu. Silakan dibaca. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sini. Dan sekarang saya mau menempati rumah ini dan mohon maaf kami minta ibu sekarang pergi dari sini. Itu rumah saya, Pak. Kasihan Bu Farah, padahal kamu orang baik. Tapi kenapa Lira seperti itu ya? Iya Bu Farah, kami senang kalau Bu Farah tinggal sama kami. Makasih, Bu. Iya Bu, mending Ibu tinggal di rumah saya aja. Saya juga senang kalau Ibu tinggal di rumah saya. Saya ini Bu RT, jadi saya yang berhak menampung warga kita yang kesusahan. Jadi Ibu tinggal sama saya dulu ya Bu. Kebetulan di rumah saya masih ada kamar yang kosong. Jadi Ibu bisa tinggal di situ sampai kapanpun Ibu mau. Terima kasih, Bu RT. Sama-sama Bu. Bu RT sudah menolong saya boleh tinggal di tempat. Gak akan aku kasih uang kok sama kamu. Udah, apa sih? Mana duit? Gua mau pergi sekarang. Mana duit? Mana sih kamu? Mana sih, cepet minta sini. Apa sih? Ngapain lagi? Hah? Mau judi? Sadar dong. Ini uang tuh hasil penjualan rumah ibuku. Jangan kamu habisin dong. Ya terus lu mau apa? Hah? Mas, dari awal nikah sampai sekarang kamu tuh gak kerja tau gak? Yang ada uang simpenanku doang yang habis. Kita sekarang itu udah nikah. Suami istri, nggak ada lagi duit siapapun. Itu duit kita. Mana sini? Enggak, aku gak akan kasih. Sini Jangan cepet. diambil, Mas. Sini gak? Mas tinggal segitu-segitunya, Mas. Nih, ambil tuh dompet. Mas! Kalah lagi. Kalian main curang ya? Siapa yang main curang? Lu aja mainnya nggak fokus. Pantesan lo kalah, makanya jangan sombong. Kalian tenang aja ya. Besok gua balik lagi bawa duit yang banyak. Mas! Aku nyesel tau gak nikah sama kamu, nyesel! Lu diem ya. Kalau lu nggak diem, gua gampar lo. Mas, aku tuh lagi hamil, kita tuh harus nabung buat anak kita. Alah, lu pikir gua judi ini buat siapa? Ya buat anak kita, buat kita dong. Judi juga kalah terus. Alah, terserah. Pokoknya gini ya, gua ditunggu sekarang.
nanti lu harus masak yang enak buat teman-teman gua. Awas lu kalau lu bikin malu. Udah sana. Kembaliin, Mas! Mas Danu! Lira! Lira! Nah, ini dia datang. Lu masakin air ya, buat bikin kopi buat teman-teman gua. Apa ya? Terserah kalian nih mau ngapain? Buset, bini lo galak amat Dan. Hebat. Lo bisa betah sama istri lo. Kalau gue sih nggak dah. Ada bubar nggak? Bubar nggak? Berisik kalian dari tadi. Bubar! Berisik lo! Nanti. Aduh, lu lihat tuh teman-teman gua pada balik gara-gara lo. Mas, mikir dong. Aku lagi hamil 8 bulan, kamu tega ya? Nyuruh aku ini itu. Alasan lu males aja lo. Suami nggak tahu diri lah. Mas! Mas! Hamba mohon padamu. Ampuni dosa anak hamba ya Allah. Lindungi setiap langkahnya ya Allah. Berikanlah hidayahmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo Bu, dikit lagi Bu. Tahan ya Bu. Tarik nafas Bu, tarik nafas. Ayo Bu, dikit lagi Bu. Aduh, sakit. Tarik nafas Bu. Terus Bu. Seperti suara bayi. Ya Allah. Ya Allah, tiba-tiba saya ingat Lir, anak hamba ya Allah. Ya Allah, lindungi dia ya Allah. Bayinya perempuan Bu. Mana ayahnya? Biar azan di telinga bayi ini, agar ia mendengar suara azan untuk pertama kalinya. Ya gitulah ceritanya. Ya mau diapain lagi? Tapi bagus juga tuh. Ya. Lumayan juga ya kemarin ya. Ya. Tambahin ini ya. Makin cantik ya. Apaan sih? Mas, suami macam apa sih kamu? Hah? Ayo macam apa? Anak kita tuh lahir. Ya bagus lah kalau gitu. Yang penting kan sehat, lengkap semuanya. Terus mau apa lagi? Kamu tuh harus azani di kupingnya. Di situ kan ada dokter, ada satpam, ada orang lain. Suruh aja mereka yang ngajarin. Gampang kan? Ya ampun. Halo? Mas! Terlaluan kamu ya? Hah? Bangun. Lu sampai kapan sih kayak gini? Hah? Dari awal aku ngelahirin, kamu tuh belum pernah ngeliat anak kamu ya? Lo denger ya. Gue tuh capek. Gue belum tidur, gue masih ngantuk. Gue kerja semalaman. Kerja. Bilang aja judi. Ya itu kan kerjaan gue. Dari dulu juga lu udah tahu siapa gue. Dan lu mau kan sama gue? Gue sampai ceraiin tuh dulu mantan istri gue si Indah. Sekarang lu banyak nuntut lagi. Istri kayak apa sih lo? Capek tuh. Jadi benar, Ibu mau ke Jakarta cari Lira. Jakarta itu luas, Bu. Apa bisa menemukan Lira? Insya Allah, Bu. Saya yakin jika Allah sudah mentakdirkan, saya pasti akan bertemu dengan Lira anak saya. Bagaimanapun juga, Lira anak kandung saya. Saya khawatir kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia, Bu. Ya sudah, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya tahu persis perasaan Ibu. Saya cuma khawatir sama Ibu di jalan. Jakarta itu kan kejam, Bu. Iya, saya tahu, Bu. Bu RT, terima kasih. Ibu sudah memberi kesempatan pada saya untuk
bekerja di sini dan Ibu sudah mengizinkan saya untuk tinggal sementara di sini. Sekali lagi terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Nah, Ibu hati-hati ya di jalan. Cepat kembali ke sini kalau di Jakarta tidak bersahabat. Insya Allah. Saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu Farah. Iya. Akhirnya gue temuin juga nih perhiasan Lira. Dia nggak pernah ngasih tahu lagi sama gue. Mau dibawa kemana perhiasan aku? Sini kembaliin. Udah, ini juga cuman gue pinjem kok. Gue akan kembaliin nanti. Bohong kamu! Kamu gak akan pernah bisa kembaliin perhiasan aku. Sini nggak? Aku nyesel ya jual rumah ibuku. Yang mau nikah sama gue tuh siapa? Lu kan? Ya sekarang, ya gue pakailah perhiasan kita. Kau sana. Sini, kembaliin. Aduh, Mas! Mas! Astagfirullahaladzim. Jamret! Jamret! Bu, Ibu nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya Allah, ini tasnya. Itu jamretnya udah lari, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Iya, Bu. Ibu mau kemana? Kok bawa tas besar pergi sendirian? Saya mencari anak saya, Bu. Yaudah ikut saya aja, yuk. Yuk. Biar aku pasangin ya. Bagus banget. Oh, Mas Danu baik banget, makasih aku bilang ini. Tenang, masih ada kalungnya. Aku pakein ya. Makasih ya, Mas. Aku mau kamu segera menikah dengan aku. Tapi gimana dengan istrinya Mas Danu? Kamu gak usah pikirin mengenai dia. Aku udah gak cinta lagi sama dia. Dan dia juga udah gak menghargai aku. Ya udah, saya mau. Bu Farah, makasih udah nolong saya. Saya jadi berhutang budi sama Ibu. Sama Ibu. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Yang penting Ibu Lisa selamat. Jadi Lira itu anaknya Bu Farah yang di Jakarta. Tapi Bu Farah cuma punya fotonya aja, nggak ada alamatnya. Soalnya kalau nggak ada alamatnya, susah ketemunya, Bu. Bu Lisa, saya hanya lillahi ta'ala, Bu. Mudah-mudahan mendapat petunjuk sama Allah. Itu saja. Bu Farah luar biasa, sangat mencintai anaknya. Beruntung sekali seorang anak yang mempunyai ibu seperti Bu Farah. Tapi sayang, Bu. Anak saya tidak bisa seperti itu. Saya tidak bisa merasakannya, Bu. Bu Farah, saya kan di rumah ini hanya tinggal bersama suami saya. Bu Farah mau nggak tinggal di sini nemenin saya? Sekalian sambil kita mencari Lira anak Ibu. Nanti Ibu minta gaji berapa aja, saya kasih. Saya tinggal di sini, Bu. Iya, mau ya Bu? Baik, Ibu. Terima kasih.
Mana duit? Gua perlu duit buat bayar utang hari ini. Aku udah gak punya uang, gak punya modal, gak punya perhiasan. Semuanya udah habis. Mau apa lagi sih kamu? Gua mati kalau gua nggak bayar utang hari ini. Bodoh amat, aku udah gak peduli. Aku capek tau gak? Serahin aja udah aku ah. Mau dibawa kemana anak aku? Udah. Sini. Jangan, Mas. Pokoknya kita bakalan dapat duit hari ini. Lu nggak usah ngikutin. Udah sana. Mas! Mas! Mana uang yang kamu janjikan? Utang kamu sudah banyak sekali denganku, Danu. Pak Amril, ini kan ilegal. Saya tahu Pak Amril belum punya keturunan, makanya saya rela Pak kalau anak ini diambil sama Pak Amril. Mas, aku pengen ngadopsi anak. Aku pengen punya anak, Mas. Kita ke panti asuhan aja. Mungkin di sana ada anak yang bisa kita ambil. Aku pengen di rumah ini ada tangisan bayi. Aku mohon. Apa kamu sudah siap mengurus anak yang bukan dari rahim kamu? Buat aku semua anak sama aja. Aku pengen bisa menggendong anak kayak perempuan yang lain. Aku pengen ada yang memanggil aku dengan panggilan mama. Please, Mas, ya, aku mohon. Dan juga saya akan kasih kamu uang 50 juta. Dan utang kamu pun juga saya anggap lunas. Tapi kamu harus menandatangani surat perjanjian kalau tidak akan diambil lagi. Oke Pak. Hei, gua banyak duit. Hah? Siapa yang mau ngelawan gua hari ini? Waduh. Gua bakal menang. Mana anak aku? Hah? Mana anak aku? Kamu gak usah ikut campur ya? Kamu tega yang... Tumben kamu peduli. Sudah aku jual kepada orang yang lebih pantas untuk rawat dia. Orang kaya, nggak punya anak. Ke siapa, Mas? Aku udah janji nggak akan kasih tahu kepada siapa. Termasuk sama kamu. Aku akan laporin kamu ke polisi ya. Eh. Aku nggak main-main. Kita cerai sekarang. Talak 3. Selesai. Keluar kamu! Anak ini kita beri nama Cahaya, agar kelak nanti dia bisa menjadi cahaya dimanapun dia berada. Alhamdulillah. Akhirnya Allah mengabulkan keinginan aku. Aku punya anak. Dan anak ini mukanya mirip kamu, Mas. Aku hanya mewujudkan impian kamu, Bu. Punya anak, walaupun bukan dari rahimmu sendiri. Pertama kali aku lihat anak ini, aku yakin kamu pasti akan suka. Tapi Mas, kalau nanti orang tuanya nyari, terus kita dituntut bagaimana? Aku sudah minta ayahnya untuk menandatangani surat perjanjian bahwa dia ikhlas menyerahkan anak ini kepada kita. Lagi pula, lebih baik anak ini tinggal bersama kita, Bu. Kedua orang tuanya bukan orang baik-baik. Tinggal sama kita. Aku akan merawat anak ini dengan baik dan penuh kasih sayang bersama dengan Ibu Farah. Ya, Bu? Iya, Bu Lisa. Anak ini cantik dan lucu. Tapi sayang orang tuanya nggak perhatian. Aku bodoh. Aku bodoh. Gak bisa mau sama dia. Udah apa sih? Karena duit, gua mau pergi sekarang. Ini uang tuh hasil penjualan rumah ibuku. Jangan kamu habisin dong. Kita sekarang itu udah nikah. Itu duit kita. Mana sini? Enggak. Sini Jangan cepat. diambil, Mas. Ya Allah, tega banget deh. Mas! Bu Lisa, Pak Amril, insya Allah saya akan ikut merawat anak ini dengan ikhlas. Saya akan menganggap sebagai cucu saya sendiri. Terima kasih ya, Bu. Bu Farah, ya Bu, hari ini kami akan ke notaris untuk mengurus supaya anak ini menjadi hak kami. Subhanallah.
Subhanallah. Ibu dan bapak mulia sekali. Cahaya ini beruntung. Oh, bisa diambil oleh ibu dan bapak. Kami sudah divonis sama dokter. Makanya kami ingin Cahaya nanti bisa jadi ahli waris kami. Oh ya Bu, semua bukti atas penyerahan anak ini sudah Bapak siapkan. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Hei Lira, kamu udah 2 bulan nunggak kontrakan ini. Emangnya ini kontrakan mak kamu apa? Ya maaf Bu, besok saya akan bayar kok. Besok, sekarang bayar! Mas Danu udah ninggalin saya Bu dengan semua uang dan perhiasan saya. Itu bukan urusanku. Salah sendiri kamu kawin sama laki-laki yang gak benar. Rasain sendiri kamu. Ya udah saya mohon sama ibu, besok saya bayar sama ibu. Ingat Lira, kalau dalam 2 minggu ini kamu gak bayar, kamu saya usir dari kontrakan ini. Dan gak boleh bawa barang apapun sebagai barang gantinya. Ingat itu Lira. Permisi Mbak. Ya? Sepertinya Mbak lagi bingung. Mbak mau kemana? Saya mau ngambil kerjaan tapi udah nggak tahu lagi mesti nyari kemana ya. Oh, mau nyari kerja. Zaman sekarang itu memang susah Mbak cari kerja. Yang sarjana aja banyak yang nganggur loh di Jakarta. Saya ada tawaran kerjaan buat Mbak kalau Mbak mau. Gimana? Beneran Mbak? Serius? Ini kartu nama saya. Kalau saya perhatiin, Mbak itu cantik loh. Kalau di make up dikit, pakai baju yang rapi, pasti seperti artis. Sepertinya Mbak cocok kerja sama dengan saya. Kerja sama apa ya Mbak? Ya, kerja. Jadi wanita. Saya nggak mau Mbak. Nggak apa-apa, Mbak kalau belum coba, belum tahu. Ini pekerjaan yang sangat enak loh Mbak. Dan cepat menghasilkan duit, itu yang terpenting. Nggak, saya nggak mau. Jangan jadi bodoh Mbak. Udah nggak usah pikir 2 kali. Maaf ya, saya nggak mau. Mbak, bodoh banget. Pak, Maaf Bu, kami nggak butuh pegawai. Ibu cari pekerjaannya tempat lain. Pak, saya itu bisa kerja apa aja. Maaf Bu, kami tidak terima lowongan. Udah sana pergi. Aduh Bapak, masukin ke bagian apa aja saya bisa apa ngelakuin apa aja. Kan sudah saya bilang nggak ada. Pergi nggak Bu? Cuma dia ngomong Bapak. Udah temuin aja deh, saya mau bosnya. Saya mau ngomong langsung. Bu, ngaca ya. Bos saya itu bukan orang sembarangan. Ayo pergi. Ada apa sih Pak? Ini Pak, maksa mau ketemu dengan bos. Dia minta pekerjaan. Saya usir aja dia Pak. Lira? Bagas? Kamu hebat ya. Kamu bisa jadi bos di sini. Enggak dong. Ini semua karena takdir Allah. Aku udah setahun kerja di sini, alhamdulillah aku dikasih kepercayaan lebih untuk ngurusin perusahaan ini. Oh ya, sorry ya tadi satpamnya. Gak apa-apa, aku yang salah. Dia udah ngasih tahu aku kok kalau di sini tuh cuma butuh pekerja laki-laki. Jadi kamu sama Danu udah cerai ya? Dan sekarang kamu lagi cari tempat tinggal sama pekerjaan, iya kan? Iya. Terus ibu kamu gimana? Ibu Farah orang yang sangat baik. Kasihan kalau kamu tinggalin dia. Ibuku udah meninggal. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Innalillahi. Aku mohon Bagas. Aku mohon kamu tolong bantu aku ya. Lira, kamu gak usah khawatir. Aku pasti akan bantu kamu, ya.
ampun Bagas. Sumpah aku bener-bener gak nyangka loh. Rumah kamu besar banget. Bagus lagi. Pokoknya kamu boleh tinggal di sini dulu. Kebetulan aku baru beli rumah ini sebulan yang lalu. Dan sementara ini aku tinggal di apartemen, ya supaya deket ke kantor. Makasih ya. Nah, Lira, kalau kamu izinin, aku mau ketemu sama ibu kamu dong. Aku mau ngelamar kamu. Ngaca dong, sampai mimpi. Aku minta maaf. Aku nyesel banget udah nolak kamu dulu. Udahlah, gak apa-apa. Nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kamu harus ingat, milih suami itu nggak mudah. Mudah-mudahan kamu kerasan di sini. Dan aku akan bantu kamu semampu aku. Lira, ini uang makan untuk besok ya. Kamu pakai aja semau kamu. Makasih ya. Aku selalu doain kamu biar kamu bisa sama sukses. Ibu-ibu, itu perempuan pasti perempuan simpanan ya. Udah tinggal sendirian. Lakinya hanya sekali lagi datangnya. Pantesan sih jarang kelihatan ya. Iya emang. Pantesan juga gak ada lakinya. Siapa? Ngomongin siapa? Ngomongin saya? Hah? Jangan duduk sembarangan ya ibu-ibu ya. Saya tuh bukan perempuan seperti yang ibu tuduhi. Maaf, bukannya apa-apa. Habis itu statusnya suami istri bukan, adik kakak juga bukan. Iya nggak ibu-ibu? Makanya kalian itu mendingan nikah aja daripada ada fitnah. Lagian kami nggak mau di kampung ini ada yang kagak bener, Mbak. Iya benar. Iya kan, Bu? Iya benar. Iya. Kami nggak mau kamu ngasih contoh yang nggak baik di sini, Bu. Nggak tahu mah. Malah marah-marah nggak jelas. Males kayaknya kalau gitu. Dia marah. Dikasih tahu bener mah. Aku mau pindah aja dari rumah ini. Aku malu. Kamu sabar aja, Lira. Kamu nggak usah dengerin kata orang. Lagian kita juga nggak ngapa-ngapain kok. Aku tuh dituduh jadi simpanan kamu. Karena kita tuh nggak punya ikatan apa-apa. Semua orang di sekitar sini ngomongin kita. Nantinya juga aku bakalan diusir dari sini. Lira, gimana kalau aku ngelamar kamu? Kamu mau nikahin aku? Iya. Sampai saat ini aku masih sendiri. Gak ada halangan apapun di antara kita. Supaya menghindari fitnah. Dan aku berharap kamu mau menjadi istri aku. Jadi istri yang baik. Aku akan berusaha jadi istri yang baik buat kamu. Selamat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ma. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya aku bisa nikahin kamu juga. Setelah hari ini hidupku akan berubah. Tidak ada lagi kata susah dalam hidupku. Dari mana? Abis shopping, terus ketemu sama teman-teman aku. Kapan sih kamu sadar ya? Kerjaan kamu tiap hari ngeluyur aja. Shopping lah, arisan lah. Terus aku mau ngapain lagi coba? Aku sendirian di rumah ini, ya nggak betah lah. Kamunya juga kerja. 20 tahun kita udah menikah, tapi kita belum punya anak.
Terus siapa yang salah? Kamu nyalain aku? Hah? Jelas-jelas aku ini nggak mandul ya. Aku punya anak, aku subur. Jadi kamu bilang aku mandul? Jangan sembarangan kamu, Lira. Terus apa buktinya? Hah? 20 tahun loh. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Cukup, Lira. Aku tahu kita nggak punya anak. Tapi bukan berarti kamu bebas ke sana kemari dan nggak peduli sama aku. Aku ini suami kamu. Kamu harusnya ladenin aku. Aku capek ya, mau tidur. Cahaya, pulang yuk. Udah malam nih. Kalian pulang duluan aja deh. Aku masih betah di sini. Cowok itu kelihatan kesepian. Walaupun kelihatan lebih tua daripada aku, tapi aku yakin bisa dapetin dia. Nekat kamu Cahaya. Habis, selera kamu omong sih. Lagian dia juga udah punya istri paling. Umurnya aja udah 40 tahunan. Ya kelihatannya sih mapan. Ganteng juga sih. Ya kan? Yang ada semakin tua itu semakin matang. Aku suka ngeliatnya. Lepasin! Tolong! Lepasin! Kalau nggak gua habis lu! Lepasin! Kalau nggak... Mas nggak apa-apa kan? Makasih ya kamu udah nolongin aku. Kenalin aku Bagas. Cahaya. Kalau nggak ada kamu, aku udah habis sama perampok. Lagian security pada kemana sih? Gimana caranya aku berterima kasih sama kamu? Ed, dari mana kamu? Aku dari kafe. Kafe. Habis duduk-duduk sebentar, aku butuh hiburan. Kamu mabok? Apa? Mabok? Astagfirullahaladzim. Aku nggak mabok, Lira. Aku tahulah bedanya, mana yang halal, mana yang haram. Ngapain ke kafe? Hah? Cari perempuan lain? Cari daun muda? Udah, Lira, aku pusing. Tiap hari kerjaan kamu marah-marah terus. Mas! Bu Farah. Iya, Bu. Cahaya kemana ya? Dari tadi saya sudah telepon Ibu, tapi belum dijawab. Ada yang mau saya bicarakan. Mama kenapa? Kamu dari mana aja, Nak? Pergi seharian. Mama kangen, Nak. Cahaya cuma main sama teman-temanku, malah kemana-mana. Ada yang mau Mama sampaikan ke kamu. Kenapa, Ma? Almarhum papa kamu meminta Mama untuk menyampaikan sebuah kejujuran di saat usia kamu beranjak 20 tahun. Ma, ada apa sih, Ma? Jangan serius gitu dong. Cahaya, sebenarnya orang tua kandung kamu bukan Mama dan Papa. Mama bohong. Mama pasti bohong kan? Mama jujur, Cahaya. Bu Farah, kalau saya meninggal, tolong
Tolong titip anak saya Cahaya. Jaga dia, Bu. Tolong bimbing Cahaya. Dan semua harta warisan yang saya miliki, tolong Bu Farah yang atur. Aku bukan anak kandung Mama dan Papa. Siapa Mama dan Papa aku? Cahaya, kamu harus jadi anak yang baik ya, nah. Cahaya, tolong kamu panggil dokter, ya. Ya Allah, maafkan Abdur. Ya Allah, Mama. Ikhlaskan Cahaya. Mamamu sekarang sudah pergi mengikuti papamu, sayang. Nek, siapa sebenarnya Mama dan Papa Cahaya, Nek? Demi Allah, Nenek nggak pernah tahu, sayang. Papamu nggak pernah bercerita dari mana kamu berada, Nak. Kamu harus bersyukur, Cahaya. Bu Lisa, Pak Amril adalah orang yang sangat baik. Dia begitu sayang sama kamu. Cahaya akan cari tahu siapa sebenarnya Mama dan Papa Cahaya. Kamu jangan pernah membenci ibu dan ayah kamu, siapapun dia. Cahaya udah gak tahu lagi harus gimana. Saya udah kehilangan Mama sama Papa. Apalagi Nenek Cahaya udah semakin tua. Nenek, tuh kan, kamu masih punya nenek loh. Sebenarnya dia bukan nenek kandung Cahaya. Dia pembantu yang Cahaya udah anggap seperti nenek kandung Cahaya sendiri. Kalau Mas izinin, Cahaya mau jadi istri kedua Mas. Kamu mau jadi istri kedua aku? Kamu jangan bercanda, Cahaya. Kamu ini masih muda, cantik. Masa kamu mau jadi istri kedua aku? Serius, Mas? Aku bisa kasih anak sama Mas. Darah daging Mas. Apa? Kamu mau menikah lagi? Aku gak setuju. Aku akan coba ikhtiar supaya punya anak. Aku pengen punya keturunan. Hei, Mas, kamu itu mandul. Kalau udah mandul ya udahlah, terima aja. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Dokter gak pernah bilang kalau aku mandul. Ini emang udah jadi ujian kita. Supaya bisa ngurus anak. 20 tahun. 20 tahun sudah berlalu. Tolong izinin aku usaha supaya aku bisa punya anak. Enggak. Aku gak mau dimandu. Lira, aku gak mau selingkuh ya. Atau aku gak mau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Aku pengen nikah baik-baik dan pengen punya anak dengan cara yang baik. Aku gak mau dan gak akan izinin kamu ya. Orang tua aku, dia udah nanya-nanya terus. Kapan punya cucu? Umur aku udah berapa? 42 tahun. Terus? Dan aku masih ngerasa yakin kalau aku masih bisa punya anak. Kita pernah kan? Kita pernah coba bayi tabung. Tapi akhirnya gagal. Dengar ya, Lira. Terserah kamu. Aku udah ngomong baik-baik.
Dan aku akan melamar gadis itu. Semoga aja hari ini Aisyahnya datang sendirian. Daripada ajak si Umi, ribet banget pastinya. Waalaikumsalam Aisyah. Lama ya nunggu? Gak apa-apa kok Aisyah. Oh ya Aisyah, kita pindah tempat yuk. Kayak di sini berisik banget. Nggak bisa. Kenapa Aisyah? Ya karena Umi yang nyuruh kita di sini. Kan Umi nggak tahu. Nanti Allah pasti tahu. Umi juga pasti tahu. Pemilik kafe ini itu temennya Umi. Sekarang Umi juga lagi ngobrol sama dia. Nanti selesai ngobrol, Umi mau kesini kok. Terus setelah hafalan doa. Itu tahu. Mas cepat ketemu nenek aku ya. Mas izin baik-baik sama nenek. Ada telepon dari kantor. Aku pamit dulu ya. Jadi kamu, calon kedua istri suamiku, hah? Sadar nggak sih, kamu itu tuh udah ngerebut suami orang? Pak, bukannya Mas Bagas udah izin sama Mbak? Ya memang udah izin sama aku, tapi aku nggak bakal ngizinin. Aku nggak mau dimadu ya, paham nggak sih kamu? Mbak, kasihan Mas Bagas. Saya janji saya akan gak ngerepotin Mbak sama Mas Bagas. Saya cuma butuh kasih sayang Mas Bagas doang. Heh, anak kecil, ngomongin kasih sayang lagi. Kamu itu mengharapkan kasih sayang dari orang yang salah. Dari suami orang. Pergi nggak kamu? Hah? Mbak. Maaf Umi, cuma bantuin. Nah, cari nih yang kayak gini nih. Mending kamu sama dia nih. Pasti dia masih sendiri nih. Daripada ngerebut suami orang. Maaf ya Mbak, saya sudah mau menikah. Ini calon saya dan ini calon mertua saya, Ustazah. Kebetulan ada Ustazah. Ustazah tolong jelasin dong ke dia, gimana hukumnya merebut suami orang? Sebetulnya begini ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Kalau ada seorang suami pengen menikah lagi, itu memang tidak harus ada izin dari istri pertama. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri pernah melakukan itu. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang suka terhadap sunnahku berarti dia golonganku. Siapa yang benci terhadap sunnahku berarti dia bukan golonganku. Cuma karena Rasulullah ini menganjurkan kejujuran, kalau menurut Umi jujur saja ngomong. Walaupun si istri jelas tidak akan memberikan izin. Udah denger kan? Udah denger? Sampai kapanpun ya, saya nggak akan membiarkan suami saya menikah sama kamu. Dengar itu! Aisyah, saya janji nggak doain kamu. Kagak usah mikirin ngeduain dulu. Bacaan sholatnya aja belum bener, udah mikirin mau ngeduain. Nenek kamu mana ya? Aku nggak sabar nih ketemu nenek. Mudah-mudahan dia paham ya dan mengizinkan kita cepet-cepet nikah. Itu nenek, dia lagi nyiapin makanan buat kita. Oh iya, ayo. Nek, ya nak, ini Mas Bagas. Ibu Farah. Nak, nenek, Mas Bagas sudah saling kenal. Iya. Ibu Farah, saya nggak nyangka bisa ketemu ibu di sini. 20 tahun kita nggak pernah ketemu. Anak Bagas sekarang sudah berubah. Kelihatan jadi orang yang mapan, Nak. Saya sebenarnya ke Jakarta itu nyari Lira anak saya. Tapi sampai detik ini saya belum pernah ketemu sama dia. Lira benar-benar keterlaluan. Dia bilang ibunya sudah meninggal. Apa maksud dia sebenarnya? Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya ibu akan segera bertemu dengan Lira.
Benarkah? Saya janji, Bu. Saya akan mempertemukan Ibu dengan Lira. Alhamdulillah. Tapi Nak Bagas, bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan anak saya? Kan sudah lama gak ketemu Nak Bagas. Di mana dia sekarang, Nak? Karena saya sudah menikahi Lira semenjak 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Nak Bagas, saya senang sekali mendengarnya. Akhirnya Nak Bagas bisa mendekati menantu saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan Lira bercerai dengan Danu, Bu. Dan dia kehilangan anaknya. Maaf, Bu. Saya nggak ada maksud buat menyakiti Ibu. Tapi saya pengen punya anak. Dan Lira tidak bisa memberikan pada saya. 20 tahun waktu yang lama untuk menunggu. Saya kira semoga pernikahan saya dengan Cahaya, saya akan memiliki keturunan. Saya mohon doa restu Ibu. Lira! Lira! Apa? Datang-datang udah marah-marah. Kenapa? Kamu durhaka ya? Kamu bohongin aku. Apa? Barusan aku ketemu sama ibu kamu. Kamu bilang dia meninggal. Ibu? Kamu ketemu sama ibu? Iya. 20 tahun kamu ninggalin ibu kamu. Sekarang dia ada di Jakarta. Tega-teganya kamu ninggalin ibu kamu. Asal kamu tahu ya, aku nggak peduli. Dia tuh nggak pernah bikin aku bahagia. Dia tuh miskin dan selalu ngatur aku. Temuin ibu kamu sekarang. Kamu harus sujud di kaki dia. Kamu harus mohon ampun sama dia. Gak usah ngatur aku ya. Yang tahu hubunganku sama dia tuh cuma aku. Lira. Apa lagi ini? Ngapain? Ibu kangen sama kamu. Ngapain nyari-nyari aku? Ibu pengen peluk kamu sebentar saja. Ibu mau apa kesini, ha? Mau minta duit? Berapa? Aku kasih. Astagfirullahaladzim. Sombong sekali kamu. Hari ini ibu sudah merasa lega nak bisa ketemu kamu. Itu sudah cukup. Ibu tidak akan pernah menuntut apapun dari kamu. Ibu hanya pengen ketemu sama kamu. Itu saja. Hei Bu, hidup aku tuh pernah ibu hancurin ya. Gara-gara ibu gak pernah setuju hubunganku sama Mas Danu. Terus apa? Puas kan? Terwujud impian ibu. Hancur semuanya. Lira, jaga mulut kamu. Kamu harus bersikap lembut sama ibu kamu. Buat apa aku bersikap lembut sama wanita yang paling aku benci? Istighfar, Lira. Dan kamu, aku gak mau ya bahas pernikahan kamu dengan wanita muda itu. Aku gak pernah setuju. Pergi! Lira! Cahaya, dunia itu sempit, Nak. Dan ternyata anak nenek Lira ada di dekat sini. Dia itu istrinya Bagas. Dan nantinya Bagas akan menjadi suami kamu. Maaf ya, Nek. Cahaya akan jadi madunya anak nenek. Nenek gak tahu harus bilang apa, Nak. Mungkin ini sudah takdir dari Allah, Cahaya. Tapi belum sekarang. Belum sekarang aku ketemu. Nenek ngizinin kan Cahaya menikah sama Mas Bagas? Iya, walaupun usia kita terpaut jauh, tapi bagi Cahaya nggak masalah. Nenek nggak tahu harus bilang apa, Nak. Dan nenek juga nggak bisa melarang. Kalau kalian memang mau menikah, memang tentu akan menyakiti perasaan Lira. Sekap anak itu jauh-jauh tuh ya.
Ya, ya. Jangan sampai ada yang tahu. Dan tunggu perintah saya selanjutnya. Beres, Bos. Ayo. Cahaya! 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah. Halo? Bagas, nah, Cahaya diculik, nak. Apa? Ibu hanya menemukan tasnya Cahaya, nak. Tolong kamu cari dia sampai dapat. Tolong. Sekarang lo diam, tunggu perintah selanjutnya. Ngerti? Lepasin, Pak! Ya, diam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lindungi cucu. Ternyata ibu yang pegang semua kendali keuangan di sini. Lira. Lira, Cahaya hilang, nak. Cahaya diculik. Nah terus? Udah. Gak usah khawatir. Cahaya aman di suatu tempat. Ini jadi rencana kamu. Hah? Iya? Sekarang kasih aku uang 500 juta. Atau dalam bentuk perhiasan juga gak apa-apa. Tega sekali kamu melakukan ini ke Cahaya. Udahlah, cepet kasih. Atau ibu lebih seneng ngelihat Cahaya pulang ke rumah dalam bentuk... Satu lagi ya, kalau ibu berani ngomong sama Bagas, ibu akan nyesal seumur hidup. Apa yang kamu lakukan itu dosa besar. Ah! Dosa. Gak ada satu perempuan pun yang mau dimadu. Tapi aku akan menjalankan semua ini, Bu. Sudah. Ibu akan kasih kamu uang. Tapi tolong jangan sakitin Cahaya. Udah cepetan! Cepat! Ya gitu, diam dong. Ini makan. Kabur. Wah. Tolong! Jangan lari. Cahaya. Mau ngapain kalian? Jangan macam-macam ya, saya laporin polisi. Ayo, berani. Kabur ya. Awas dia. Awas ya. Ayo. Cahaya, kamu nggak apa-apa? Makasih udah nolongin aku. Iya. Ya udah masuk. Udah, tau gak? Saya kehilangan duit ratusan juta gara-gara kalian. Maaf Bu, kami sudah berusaha menjaganya, tapi Cahayanya kabur Bu. Iya Bu, ternyata Cahaya pintar Bu. Bukan dia yang pintar, tapi kalian yang bodoh, tau gak? Iya Bu. Nyesel, tau gak? Saya memperkerjakan kalian. Maaf Bu, maaf. Ya Allah. Kembalikan Cahaya cucu hamba ya Allah. Lindungi dia. Lindungi dimanapun dia berada ya Allah. Sampai kapanpun hamba akan mencarinya. Selamatkan dia. Selamatkan dia ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cahaya? Ya Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Alhamdulillah nak, kamu sudah kembali. Terima kasih ya Nak Bagas. Nak Bagas sudah menolong Cahaya. Sama-sama. Kira-kira siapa ya yang udah tega jahatin Cahaya? Sayang, sudah.
Gak penting kamu mencari siapa orang yang sudah nyelakin kamu. Yang jelas kamu sudah pulang. Nenek udah seneng sekali sayang. Tapi Bu, berita ini sudah tersebar di seluruh media. Sosok Pak Amril, pengusaha terkenal, membuat berita ini jadi cepat tersebar. Bahkan banyak wartawan yang pengen tahu tentang berita penculikan ini. Nak Bagas tolong nanti yang bicara sama media, sama wartawan Nak Bagas saja ya. Baik, baik. Maaf Mbak Cahaya, siapa orang yang sedang menculik Anda? Kira-kira apa motif penculikan itu, Mbak? Tenang semuanya. Saya akan bantu jawab satu persatu. Yang jelas sekarang polisi sedang menyelidiki pelaku penyekapan Cahaya. Dan saya ingatkan, siapa yang berani mengganggu Cahaya akan berurusan dengan saya. Tapi Pak Bagas, kenapa Anda sangat peduli dengan Mbak Cahaya? Ada hubungan apa Bapak dengan Mbak Cahaya? Bukankah Anda sudah menikah dan mempunyai seorang istri? Untuk pertanyaan itu saya belum bisa jawab. Anakku Cahaya sekarang sudah dewasa dan cantik. Dan sebentar lagi dia akan mewarisi harta Pak Amril. Apa senyum-senyum? Hah? Mau apa lagi? Kita tuh udah gak ada hubungan apa-apa ya. Jangan ganggu kehidupan aku deh. Lira, ada hal penting yang aku mau bicarakan sama kamu. Ya udah cepetan ngomong. Aku gak mau ya ada orang lihat kita. Reputasiku bisa hancur. Ih. Tenang. Cahaya itu adalah anak kandung kita. Yang dulu aku sama Pak Amril. Bohong kamu. Aku ada buktinya. Mana? Ya kamu kasih dulu aku duit dong, baru aku kasih buktinya. Emang berapa kamu minta? 200 juta. Dan gila kamu. Loh, dengan surat itu kamu bisa mendapatkan pengakuan langsung bahwa kamu adalah ibu kandungnya Cahaya. Cahaya itu adalah anak orang kaya yang sebentar lagi akan mendapatkan warisan yang tidak terhingga dari seorang pengusaha yang sukses yang mengadopsi dia. Pikir dong. Ya udah, besok temuin aku di sini lagi. Ya, aku kasih uangnya. Jangan main-main kamu, Lira. Jangan main-main gimana? Punya otak gak sih? Mana ada orang yang bawa 200 juta di dalam tas? Ya besok lah. Ya, oke. Besok aku kembali ke sini, ya. Bagus. Berarti aku tidak perlu muncul untuk mengakui bahwa Cahaya adalah anakku. Karena dia juga tidak akan mengakui aku sebagai ayahnya. Dan dia juga nggak akan melaporkan aku pada polisi. Jadi cukup surat itu yang menjelaskan semuanya. Tunggu apa lagi? Aku kaya. Aku kaya. Iya, Bu, Ibu. Cepat. Apa, Bu? Kamu kejar ya orang itu ya. Kamu ambil uang saya dengan paksa di tengah jalan. Kali ini kalian nggak boleh gagal ya. Iya, siap, Bu, siap. Cepat. Oke. Aku kaya. Hei. Akhirnya si Danu itu udah meninggal. Gak ada lagi yang bisa bersama. Bu Farah, setelah kami menikah, kami harap Ibu mau tinggal bersama kami. Ibu tetap jaga Cahaya. Insya Allah Nak Bagas, saya akan tetap menjaga Cahaya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Nak. Apalagi Lira tidak pernah perhatian lagi sama saya. Gimana? Udah siap? Insya Allah siap. Insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Cahaya binti Bapak Amril dengan Bagas bin Bapak Rahman dengan mas kawin uang tunai 100 juta rupiah dan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Hentikan! Lira, Pernikahan ini tidak sah. Lira, kamu ngapain kesini? Tolong jangan ganggu kami. Cahaya bukan anak dari Pak Amril. Cahaya adalah anak Danu bin Tasman. Dan aku adalah ibu kandungnya. Ibu dari Cahaya. Saat ini aku adalah istri Bagas. Jadi tidak bisa Bagas menikahi dua wanita sekaligus walaupun dia anak tirinya. Aku mau bukti kalau Danu telah Cahaya sebesar 50 juta ke Pak Amril. Dan saya siap tes DNA. Jadi, kamu ibu kandung aku? Cahaya nak. Kamu ternyata cucu kandung nenek saya. Alhamdulillah ya Allah. Allah sudah mendekatkan kita selama ini sayang. Tapi kenapa ayah kandung Cahaya tega ngejual Cahaya nih? Allah punya kuasa lain sayang. Nenek tidak bisa bilang apa-apa sayang. Kalau seandainya kamu akan tetap bersama ayah dan ibu kandung kamu. Kamu akan jadi apa nenek gak tahu. Tapi kamu beruntung. Bu Lisa dan suaminya adalah orang yang sangat baik. Dia begitu menyayangi kamu dengan tulus. Sayang. Surganya Lisa di telapak kakimu yang neraka nih. Yang gak peduli sama anak sama ibu kandungnya sendiri. Cahaya, sholatlah nak. Doakan yang terbaik ibu kamu. Nanti nenek yang akan bicara dengan Nak Bagas. Ya? Nak Bagas, Cahaya sekarang sudah lebih tenang, Nak. Bu, kenapa aku tidak diperbolehkan menikahi Cahaya? Bukankah Cahaya bukan anak kandungku? Ibu mengerti. Kalau Nak Bagas tidak keberatan, Ibu akan mengajak kamu untuk menemui Umi, Nak. Kamu udah sampai di mana? Hafalan surat-suratnya. Kan kamu janji kalau ketemu Umi mau setoran hafalan surat-surat pendek. Maaf Umi, proyek lagi banyak banget Umi. Jadi setoran hafalannya nanti aja Umi. Gilang, kamu gak boleh kayak gitu. Kalau kamu berhenti ngafalin doa-doa dan setoran ke Umi, sama aja kamu batalin niat kamu untuk nikahin aku. Insya Allah Aisyah, Umi, Gilang janji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Ibu. Silakan, iya silakan, silakan. Ada apa nih, Bu Farah? Begini Umi, kami datang ke sini mohon petunjuk dari Umi soal Bagas dan Cahaya Umi. Bagas, Cahaya, dan juga Ibu Farah, satu-satu Umi jelasin ya. Masalah kalian itu memang sangat rumit. Ah, sini sebentar.
rumitnya begini. Karena di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 33 itu jelas dikatakan yang namanya mahram itu artinya wanita yang dilarang nikah dengan kita. Maksudnya dengan laki-laki. Dan mahram itu ada dua macam. Ada mahram itu yang mu'abbad, artinya wanita itu selamanya tidak boleh dinikahin. Ada juga mahram itu yang mu'aqqad. Mu'aqqad itu artinya ada batasan waktu. Nah, kalau kasus kalian nih, si Bagas sama Neng, ini termasuknya menurut Umi adalah mahram yang mu'aqqad. Ada batasan waktu. Batasan waktu itu seperti apa? Misalnya anak tiri itu boleh dinikahi oleh bapak tirinya dengan catatan, satu, ibunya belum pernah, aduh Umi ngomongnya gimana ya, belum pernah diapa-apain. Yang kedua, kalau ibunya sudah diceraikan atau sudah wafat, baru bapak tiri boleh menikahin robibah. Robibah itu artinya anak tirinya. Tapi kalau ibunya itu, maaf, sekali lagi maaf, udah maka nggak bisa anak tiri itu mau dinikahin. Aku akan menjadi istri satu-satunya dari Mas Bagas. Dan aku akan memaksa Cahaya untuk menyerahkan semua hartanya padaku. Dia nggak bisa menolak. Karena aku adalah ibu kandungnya. Ibu yang melahirkan dia. Jadi dia harus patuh dan nurut sama aku. Rina, Ibu tahu sayang, kamu sudah menyadari semua kesalahan kamu. Ibu ikhlas. Ibu sudah memaafkan kamu, sayang. Cahaya juga, Bu. Cahaya udah maafin Ibu. Dan Cahaya juga udah nutupin hati. Aku anggap Ibu jadi ibu kandungnya Cahaya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.